Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu jamaah kajian, sebelum berbuka rahimahullah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita bisa rawuh di masjid Kiai Haji Suja yang insyaallah diberkahi Allah ini. Mudah-mudahan kita berdoa apa yang kita lakukan pada sore hari ini memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Insyaallah kita termasuk pengikut beliau yang memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai babul wiqor was sakinah. Ini kitab aslinya nih, kitab asli dari kitab Riyadhus Shalihin yang membicarakan tentang bab kewibawaan dan ketenangan. Ketenangan dalam apa ini? Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam ketika mau ibadah. Nah, itu juga dibutuhkan ketenangan seperti itu. Nah, kitab aslinya itu mencantumkan ayat Al-Quran yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qad dohikan hatta turaminhu lahawatuhu innama kana yatabassam. Kemudian di sini juga ada dua bab yang insyaallah kita akan membahas. Yang kedua adalah bab tentang anjuran mendatangi sholat. Kalau kita mau sholat itu kita dianjurkan untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah dengan tenang, dan dengan tenang itu maksudnya tidak terburu-buru, tidak berusaha-usu, tidak tergesa-gesa, seperti itu, kira-kira seperti itu bahasa gampangnya. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh kepada kekhusyuan kita juga. Jadi dalam hal ibadah kita itu juga harus tenang. Kita harus tenang. Nah, ini nanti bab ketiga kalau ada waktu kita bahas tentang bab ikramud dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Nah, ini ayatnya banyak sekali tentang memuliakan tamu. Nabi Ibrahim kedatangan tamu, kemudian para nabi itu juga kedatangan tamu. Tapi tamunya bukan manusia, tapi tamunya malaikat yang berbentuk manusia. Nah, dua bab ini dulu kita bahas ya Bapak Ibu. Kita lihat bab al-wiqor was sakinah. Nah, ini bab ketenangan, kewibawaan, dan kekhusyuan. Kewibawaan dan ketenangan dalam syariat itu tadi saya baca bahwa surat Al-Furqan, itu wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, hauna di sini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Hauna ini kan apa artinya? Kan hauna itu artinya hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi itu dengan rendah hati, dengan tenang, dengan khusyuk. Tidak boleh kita berjalan di muka bumi ini dengan congkak, sombong, tergesa-gesa, kemudian juga
sebagainya. Apabila ketemu sama orang yang khotabahul jahil, jahil itu bodoh atau picik, ya. Oh ya, ketika ketemu kita diolok-olok atau gitu. Dulu kalau orang muslim ketemu orang kafir itu biasanya diolok-olok orang muslimnya. Kemudian mereka apa? Mereka itu saling yatagomazun itu saling bermain mata kan, gitu. Saling menghidupkan mata, ya, sebagai isyarat tanda untuk mengolok-olok. Yatagomazun. Nah, seperti itu. Nah, wa ibadur rahman, hamba Allah, hambanya Rahman. Yang seperti apa? Makanya orang yang ibadur rahman itu sudah berjalan dengan rendah hati. Kalau ketemu orang bodoh, mereka menyapa meskipun dihina, dan mereka mengucapkan apa? Salam. Oke, mengucapkan salam. Oke. Nah, apa bedanya antara ibad dan abid? Ibad sama abid. Wallahu raufum bil ibad. Kemudian apa? Innallaha laisa bidzalamin lil abid. Bedanya apa? Nah, kalau ibad itu ibad, contohnya ibadur rahman, alifnya panjang, betul ya? Itu artinya adalah hamba Allah yang taat, mutiun, yaitu orang-orang yang taat. Ibadullah, hanya itu panjang, ibad, baknya itu dikasih alif, nah itu artinya hamba-hamba Allah yang taat. Nah, jadi ibadur rahman itu termasuk hamba-hamba Allah yang taat. Nah, kalau abid itu netral, bisa hamba Allah yang biasa dan bisa hamba Allah yang tidak taat, ya Bapak Ibu. Abid, dan Allah tidak mendolimi abid, ya seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran ini ada istilah al-balaghah, ya, kesesuaian, ya. Bedanya para ibad sama abid, bedanya syamsun sama dia, mereka bedanya apa? Kemudian juga bedanya ma'ruf sama khair, itu bedanya apa? Betul? Jadi Al-Quran sangat detail sekali, Bapak Ibu rahimahullah. Maka di sini perbedaannya itu mencolok. Ibadur rahman artinya hamba Allah yang taat. Sedangkan abid yang netral, yang mungkin tidak taat juga bisa. Seperti itu. Haunan ini artinya para ulama mengartikan rendah hati, meskipun kaya, kan gitu. Orang kaya datang, nah itu rendah hati, masya Allah. Itu adalah ibadur rahman. Ibadur rahman orang yang rendah hati. Rendah hati, ya, salah satu tandanya itu adalah tenang dan punya wibawa. Kalau ada orang yang lewat, ya, datang, itu orang itu wibawanya tinggi, gitu. Rasulullah itu juga, beliau itu sangat berwibawa. Makanya tenang-tenang saja kalau ada orang yang menghina dan lain sebagainya. Oke. Yang menghina itu tidak lebih baik daripada yang dihina, kan itu biasanya. Menghina, ngece, sepertinya tidak punya, tapi ternyata portofolio investasinya itu tinggi, maunya asetnya lebih banyak. Bapak Ibu rahimahullah, maka ibadur rahman ini adalah hamba Allah yang rendah hati, tenang, dia berwibawa. Salah satu tanda orang yang hidupnya itu Bapak Ibu bahagia, itu dia menjalani kehidupan itu dengan tenang banget, ya. Apapun yang ia miliki, baik kaya ataupun miskin, kalau hidupnya tenang, wah ini salah satu nilai plus dalam hidup. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu 2 minggu yang lalu di daerah antara Prambanan dan Klaten. Itu ada seorang bapak, seorang bapak itu wakaf untuk tanah dibangun PUTM, ya, itu berapa meter?
ternyata 5.000 meter tanah Mangkudalan. Tapi orangnya sederhana, ya. Meskipun dia wakafnya 5.000, kalau 5.000 kali 10 juta saja sudah 5 miliar ya Pak. Ada orang yang wakaf 5 miliar gitu ya. Tenang, tapi tenang hidupnya, pembawaannya itu tenang, ya. Tidak merasa, oh itu hartaku habis, tidak. Tapi tenang, ya. Dia sangat berwibawa, ya. Hidupnya masya Allah, ya. Didedikasikan untuk kemaslahatan umat, tidak hanya sekedar untuk kaya, pengen kaya sendiri, ya seperti itu. Orang yang baik, orang yang berderma, orang yang mendermakan ya apa yang dia punya. Ya ibadallah, anfik unfik ilaik, wahai hamba Allah, nafkahkan maka aku akan nafkahkan kepadamu. Anfik unfik ilaik, ya seperti itu. Ibadur Rahman adalah, nah ini dulu waktu SMA Bapak Ibu rahmati Allah, sebelum saya berangkat ke Timur Tengah, guru saya ngajar ini sekitar 2 bulan ya. Kok nggak bosan-bosan betul ya? Kok nggak bosan-bosan? Ini ternyata ini makna ayat ini dalam sekali. Oke, ini guru kami ya, mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Ini yang dijadikan nama sebagai pondok pesantren Ibnu Juraimi. Ya, ini guru kami. Ya, 2 tahun sebelum wafat, ya kami diampu oleh beliau. Beliau ini muridnya Kiai Haji HR Hajid, gitu ya. Kiai Haji HR Hajid. Kiai Haji Hajid itu murid dari Kiai Haji Ahmad yang terus mencatat ya, pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan punya murid namanya Kiai Hajid HR Hajid, punya murid namanya Kiai Haji Ibnu Juraimi Pak Suprapto. Itu kalau ngajari ya itu 2 bulan. 2 bulan itu ayat ini terus gitu. Ibadur Rahman terus Ibadur Rahman sampai kami itu hafal. Gitu. Begitu masuk, Ibadur Rahman benar kayak kata. Ibadur Rahman. Kalau imami, masya Allah, ya itu panjangnya luar biasa, ya. Sampai kami tertidur banget. Ketika sholat subuh itu, masya Allah, ini kalau Ustaz kayak kami kalau mengimami, karena mungkin saking khusyuk dan ikhlasnya mungkin ya. Nah, ini sekarang di kauman di nonton pengajian. Ibadur Rahman. Nah, ketenangan dan ketentraman merupakan kunci dalam menghadapi hidup. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita doa. Kenapa Pak, Bapak Ibu? Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu ada di dalam Al-Quran juga. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan. Kalau untuk kehidupan rumah tangga ada istilahnya sakinah, mawaddah, warahmah. Samara, betul nggih? Samara atau samawa itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang. Dalam rumah tangga itu harus tenang. Ada kegoncangan dikit harus tenang, ditenangkan salah satu pasangannya. Pak ini mohon maaf, gimana ya Pak ini? Bayaran anak-anak gimana ini caranya? Tenang dulu. Kita cari solusinya sama. Nah, begitu ada kegoncangan, disruption, tenang dulu yang penting. Ya, makanya kalau sudah ada sakinah, tenang, itu mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta kasih fisik. Fisik itu namanya mawaddah. Karena mungkin dia fisiknya, kan Bapak Ibu. Kemudian kalau rahmah itu adalah kasih sayang di luar fisik, non fisik, namanya rahmah. Ini harus dimiliki oleh pasangan hidup, itu adalah sifat rahmat yang terakhir. Kalau sudah nggak ada mawaddah, kalau sudah nggak ada sakinah, masih ada mawaddah ya Bapak Ibu. Kalau sudah nggak ada mawaddah, yang terakhir ini harus dipertahankan apa? Rahmat. Rahmat itu cinta tanpa
Kadang tanpa aling-aling, pokoknya cinta saja. Oke, seperti orang tua mencintai anaknya. Oke, seperti ya tanpa apa-apa gitu nih. Tidak memandang fisik, tidak memandang materi, itu cinta rahmat. Ya, nah itu. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kunci ketenangan ya itu kunci menghadapi hidup adalah salah satunya adalah ketenangan. Salah satu orang yang tenang itu menurut para ulama apa Bapak Ibu menjadikan akhirat itu ya negeri yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Percaya kepada akhirat itu adalah kekuatan terbesar dalam hidup kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, walad darul akhirah khairun. Ya. Tetap negeri akhirat itu ya kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan kita yang hanya sementara di dunia. Karena nikmat dunia itu sangat temporer, sedangkan nikmat akhirat tidak terbatas kata Allah. Dunia itu seperti tetesan yang diteteskan di dalam laut. Laut itu kan luas. Kenapa orang tidak mau meneliti laut, Bapak Ibu? Kenapa orang kok malah meneliti angkasa, tapi jarang yang meneliti tentang kedalaman laut? Kalau ketinggian angkasa orang wisata ke sana, gimana? Wisata ke angkasa itu 3 miliar, insya Allah akan ya space itu ya. Jadi wisata ke angkasa. Tapi begitu wisata ke dalam laut, kemarin ada yang meninggal soalnya. Jadi kapal apa sama itu. Jadi kenapa? Ya, ini rahasia ilahi juga ya. Kenapa orang enggan meneliti tentang kedalaman laut? Pesawat MH dari Malaysia Airlines itu sampai saat ini tidak ditemukan karena kedalaman laut itu luar biasa. Jadi alat tercanggih apapun kalau sudah ke dalam laut itu rusak Bapak Ibu. Makanya orang nggak suka. Jadi para peneliti ilmuwan lebih suka ke atas daripada ke bawah. Ke atas pun kok belum juga mentok gitu, belum menembus arsnya Allah Subhanahu wa taala dan nggak mungkin gitu lantan fudu illa bisultan. Nah ini luar biasa. Saya percaya akhirat itu adalah kekuatan terbesar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Walad darul akhiratu khairun. Oke. Apa yang membuat hidup ini tenang? Kalau kebutuhan dasar terpenuhi, tidak tercekik utang, tidak tercekik pinjol. Ada yang bingung di antara masyarakat kita itu sudah tercekik pinjol, tercekik judol, sudah pinjol judol, masya Allah. Sebentar lagi Piala Dunia, ya. Piala Dunia itu perputaran judinya itu 500 triliun lebih, masya Allah ya. Banyak orang beradu nasib ketika nonton. Kalau sebenarnya bola itu enak dilihat itu, tapi yang nggak enaknya itu judi. Kami ini seneng ya, tapi yang nggak senengnya apa? Yaitu judi. Karena tidak mungkin diberantas, tidak mungkin ya. Karena perputaran uangnya sangat luar biasa. Oke. Maka kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, juga tidak tercekik utang. Ada riset yang mengatakan bahwa ya ketenangan dalam hidup itu ada beberapa faktor. Yang pertama kesehatan mental dan pengelolaan emosi, ya mentalnya sehat, gitu. Karena kemarin mohon maaf saya mengisi di SMK di SMA itu anak-anak itu yang mengalami banyak kesehatan mental gitu Bapak Ibu. Itu banyak orang yang stres soalnya, masya Allah. Ya. Sehat itu tidak hanya fisik tapi juga kesehatan mental, penting sekali. Yang kedua, kedekatan spiritual pada Allah. Sedekat kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala, spiritual kita insya Allah. Kalau orang dekat merasa ya Allah. Ketika datang ujian itu
nggak apa istilahnya, ketika datang ujian pada kita itu ya kita ya serahkan semua pada Allah. Toh nyatanya orang yang naik tingkat itu pasti diuji oleh Allah. Gimana? Kalau mau naik tingkat ya akan ada ujian dalam hidup. Saya unggah kelas ini sing diuji. Nah ini bagaimana ujian yang sangat luar biasa. Mungkin para nabi, para rasul itu ujiannya itu sangat berat. Inna asyadal bala al-anbiya tsumma ladina yalawnahum tsumma ladina yalawnahum. Yang paling berat adalah para nabi dan para rasul. Kemudian lingkungan dan relasi yang sehat. Lingkungannya sehat. Lingkungan sehat itu maksudnya tempat bermain, kemudian circle-nya itu sehat. Ada circle yang tidak sehat? Mantan ada. Ya. Dan ini ada kisah yang sangat menarik. Abu Jahal itu punya anak namanya siapa? Namanya siapa Bapak Ibu? Janda. Ikrimah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Abu Jahal itu meninggal di perang Badar. Di sumur Badar dia meninggal. Kalau Ikrimah tok sawang solihun. Dia meninggal dalam keadaan syahid di namanya perang Yarmuk. Ya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ada ceritanya. Jadi Ikrimah, ya, Ikrimah putranya Abu Jahal ini pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman naik kapal, naik perahu. Nah, jadi kalau dulu perahu kecil-kecilan. Kemudian ketika itu perahunya itu terombang-ambing di lautan. Kemudian nahkodanya bilang ini, Tuhan yang kalian sembah di darat, artinya berhala-berhala yang kalian sembah di darat, itu tidak bisa menolong kamu di laut. Kemudian Ikrimah, anaknya Abu Jahal ini bilang, wah benar juga ya, mana ya, Tuhan-Tuhan kita yang kita sembah di darat, berhala-berhala yang kita agung-agungkan di darat tidak menolong kita di laut. Wah, kemudian begitu Ikrimah selamat dari ombang-ambingan, dari terombang-ambing dari ombak dan lain sebagainya, Ikrimah ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wah Ikrimah, kamu masuk Islam dan alhamdulillah sudah saya terima. Saya maafkan apa yang kamu lakukan, bapak juga sudah kita lupakan. Ikrimah mengatakan, demi Allah, darah ini menjadi saksi dengan roh dan darah, insya Allah saya akan berislam secara kafah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang yang tadinya kafir, mungkin kalau ada yang tadinya non muslim, mu'alaf, itu imannya kuat banget. Ya, atau biasanya gitu, imannya kuat banget. Kemudian dia berangkat, ya. Ada yang mengatakan 7 tahun setelah itu beliau meninggal di Yarmuk, di peperangan bersama orang-orang Romawi, orang Islam bersama orang Romawi ketika itu. Dan Ikrimah itu syahid di sana. Itu bayangkan, 2 orang, yang satunya ayah, yang satunya anak. Ayahnya itu meninggal tidak syahid, tapi anaknya meninggal secara syahid. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Ya, kehidupan orang kan kita nggak tahu. Kemudian selain materi yang membuat hidup kita tenang itu apa? Sikap qanaah. Qanaah itu kalau bahasa Jawanya menerima bandung. Kemudian kalau bahasa Indonesianya barangkali merasa cukup, cukup. Rezeki yang Allah berikan itu cukup. Begitu dia cukup, dia itu apa? Mengayakan orang lain, membuat orang lain itu sukses. Kan orang yang sukses itu tidak hanya sukses dirinya sendiri, Bapak Ibu, tetapi apa? Juga berusaha untuk mensukseskan orang lain. Ya, orang kalau sukses sendiri itu belum lengkap tanpa dia, dia harus mensukseskan orang lain. Orang besar itu cirinya apa? Bisa membesarkan orang lain. Orang yang hebat itu bisa menghebatkan orang lain. Rasulullah contohnya menghebatkan para sahabat. Kemudian apa? Salahuddin Al-Ayyubi membuat suatu perkaburan
kemudian Muhammad Al-Fatih dan lain sebagainya, itu dari perkaderan yang sangat luar biasa. Gitu. Maka jadi ini yang membuat kita merasa tenang, itu selain materi, kesehatan mental, kedekatan spiritual kita kepada Allah, ya, lingkungan relasi yang sehat, serta sikap qanaah. Ini kata siapa? Kata Imam An-Nawawi di dalam buku Riyadhus Shalihin. Nah, kemudian ada hadis Nabi SAW, ya, ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat Nabi tertawa lebar sampai terlihat organ ovulanya, tapi beliau itu tersenyum, ya. Rasulullah itu tersenyum, ya. Kalau tertawa itu tidak sampai ngakak, gitu. Kalau tertawa itu tidak sampai lot, gitu, tidak sampai gitu. Tapi beliau Rasulullah SAW itu tersenyum. Iya, pernah Rasulullah itu juga tertawa, mungkin 1 kali 2 kali itu tidak dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Ketika apa Bapak Ibu? Ketika ada orang yang sudah sepuh, itu Rasulullah wahai Rasulullah saya itu hancur, gitu ya. Ya, beliau berjima di siang hari bulan Ramadan. Ya, kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut nggak? Rasulullah mengatakan seperti itu, enggak ya. Kalau 1 bulan aja batal, apalagi 2 bulan berturut-turut, tambah nggak kuat saya, gitu kan. Kemudian yang kedua, bisa nggak memerdekakan budak? Nggak bisa, itu miskin. Kemudian kasih makan fakir miskin, bisa nggak kira-kira? Oh, yang paling miskin itu saya ya di sini, gitu. Rasulullah langsung tertawa sampai gigi gerahamnya itu terlihat, ya. Kemudian Rasulullah mengambil kurma, kemudian mana yang tadi itu langsung dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran mendatangi sholat berjamaah, majelis ilmu dan ibadah lainnya dengan khusyuk dan berwibawa. Khusyuk, tenang, hidupkan siar-siar agama. Ini kalau ada cerita di dusun kami juga. Jadi mungkin karena rumahnya dekat dengan masjid, itu azan subuh itu ya sudah qomat. Kemudian ibu tadi langsung bergegas ke masjid, ternyata lupa bawa mukena, gitu, bangun tidur, gitu. Masya Allah. Kemudian apa? Ada yang melihat, loh, kok jadi ternyata datang ke masjid dengan tenang itu salah satu yang membuat sholat kita itu khusyuk, insya Allah, daripada kita itu tergesa-gesa, gitu. Wah, nanti aja nunggu qomat, nanti nunggu iqamah, nunggu sampai nanti rakaat ketiga umpamanya. Nah, itu kalau menurut saya ya tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena yang pertama dia kehilangan sholat sunnah, yang kedua dia datang secara tergesa-gesa. Kalaupun dilakukan itu jangan setiap hari, kalau bisa. Karena apa? Bapak Ibu Allah, Rasulullah itu kalau sudah mendengar azan, Rasulullah itu fokus, seolah-olah Rasulullah itu tidak kenal seseorang. Ya, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu sangat fokus kalau sudah mendengar azan. Orang yang sudah ada jaminan surga saja, ketika mendengar azan itu sangat fokus kehidupan akhirat. Maka bagaimana dengan kita yang sebenarnya belum jelas, kita juga bukan nabi, bukan rasul, maka harus lebih rajin. Ini ada cerita Bapak Ibu, ada di samping dusun saya sebelahnya dekat SKE, Sinduk Kusuma N4. Itu di situ ada dusun, di depannya itu masjid, ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Itu ada seorang jamaah yang datang ke masjid itu 10 sampai 15 menit sebelum azan. Luar biasa nih. Akhirnya menjadi kebiasaan istiqomah, dan
ya baru bulan kemarin. Nah, baru sebelum Ramadan kemarin beliau meninggal dalam keadaan sholat, gitu. Luar biasa gitu. Meninggal dalam keadaan sholat. Nah, itu tidak mudah lagi. Ada orang yang istiqomah sampai ya sampai seperti itu ya. Datang qoblal adzan 10 sampai 15 menit. Kadang ya saking semangatnya adzannya itu rebutan. Gitu. Ada nggak yang tetangga rebutan? Kalau di dusun kami ya saya sendiri maksudnya di dusun kami adzannya ngenteni ini sing adzan sinten ngono nggih. Siapa yang mau adzan ini? Itu sampai di samping dusun saya ya itu sampai rebutan adzan. Fastabiqul khairat nggih, rebutan dalam kebaikan maksudnya gitu. Wah itu. Jadi 10 sampai 15 menit selalu sudah ada sebelum adzan. Dan itu setiap hari beliau istiqomah. Akhirnya beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan sholat gitu gitu. Alangkah indahnya kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu rak rasa ya, kayak dijewet dicopot semut. Tadinya wafat itu sangat luar biasa, tapi ini kayak dicopot semut. Ya, luar biasa ya. Istiqomah, insyaallah. Nah, anjuran datang ke masjid untuk sholat dengan tenang. Qala Rasulullah SAW, "Idza uqimatis sholat fala ta'tuha wa antum tas'aun wa atuha wa antum tamshun. Alaikumus sakinah fama adrakum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Nah, ini anjuran dari Rasulullah. Apabila sholat telah diikomahi atau sudah ikomah pokoknya, maka janganlah engkau semua mendatangi sambil berlari-lari. Berlari-lari itu maksudnya semua tahu ya. Ini kan ada tangga bapak ibu ya. Nanti takutnya jatuh atau lantainya licin itu juga. Jadi tenang mawon buat orang-orang ya. Meskipun itu ya sudah ikomah ya. Maka kalau sebelum itu persiapan itu lebih baik persiapan. Ya. Datangilah sambil berjalan dan hendaklah engkau semua selalu bersikap pelan, tidak tergesa-gesa karena takut ketinggalan. Maka dari itu mana saja rakaat engkau dapati, ikutlah sholat berjamaah. Sedang yang terlambat maka sempurnakanlah setelah imam salam. Oke, ini anjuran bawah karena ini adalah sunnah. Sunnahnya memang mendatangi masjid itu tidak berlari-lari. Oke. Jadi penting ya bagi kita ya tenang karena sambil mikir apa-apa. Nanti kalau tergesa-gesa ya begitu iqomah ya yang rumahnya dekat masjid, mohon maaf ya begitu sholat dia itu berlari-lari, ternyata kompornya belum dimatikan gitu. Ingat kompornya belum dimatikan pas sholat. Nah ini pripun iki. Ingat kuncinya hilang pas sholat tadi. Oh ya kunciku hilang ya gitu. Ternyata saya juga belum matikan kompor. Waduh. Nah ini juga. Makanya jangan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton. Jadi tergesa-gesa, gerusah-gerusu, gitu ya. Gerusah-gerusu, tergesa-gesa. Beda sama cepat. Beda sama cepat artinya bersegera itu beda sama gerusah-gerusu. Beda. Kalau bahasa Jawanya itu beda. Apa yang berhormat Allah, maka Rasulullah mengatakan juga, fa inna ahadakum idza kana ya'bidu ila shalat fa huwa fi shalat. Sesungguhnya seorang dari engkau apabila sengaja untuk sholat, punya niat untuk sholat, maka ia sudah dianggap dalam sholat. Artinya sudah punya niat untuk sholat, ya, itu sudah dapat pahala tersendiri. Tiba-tiba ada yang menghalangi. Kenapa menghalangi? Hujan lebat. Mau jamaah hujanlah lebat. Nah itu juga ada yang menghalangi namanya. Makanya sudah ada niat untuk
sholat. Tamunya tidak sholat. Tamunya nggak sholat. Syiar. Kalau tamunya Syiar itu apa Bapak Ibu? Soal dia saya Syiar. membaca ya Allah. Ibadah kurban, beleh wedhus, beleh sapi, nyembelih kurban itu syiar. Syiar itu apa? Ya syiar. Ya syiar itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mensiarkan agama. Lah kok nyuruh mohon maaf. Lain nyembelih itu di RPH saja. Rumah penyembelihan hewan. Supaya kita itu begitu di masjid sudah menyantap daging kurban. Kira-kira seru buatan kira-kira? Kan nggak seru kan? Seru buatan kira-kira? Nah itu adalah syiar. Pengajian itu syiar. Kurban itu menyembelih hewan kurban itu syiar. Ya, bentar lagi kita akan mengadakan apa? Idul Adha, insyaallah. Itulah tanya kapan ini? Itulah tanya kapan? Dilihat dari 1 Dzulhijjah. Nah, berarti kan sudah 1 Dzulhijjah. Kalau KHGT sudah jelas ya. Nah itu nanti hitung dari 1 Dzulhijjah. Begitu 1 Dzulhijjah, ini nanti puncak haji 9-10. Oke, itu luar biasa. Oke, nanti bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram. Dzulqa'dah yang kita saat ini itu termasuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Itu 4 itu termasuk bulan haram. Ya. Oke. Nah, dari Ibnu Abbas itu siapa Bapak Ibu? Anak Ibnu Abbas, anak Abbas itu paman ya. Berarti anak paman berarti apa? Ponaan. Iya, ponaan. Wafat tahun 60 Hijriah. Ibnu Abbas selalu bersama Rasulullah semenjak kecil, dan Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah, berilah dia kemampuan agama, berilah dia takwil, ya luar biasa. Pokoknya ya, dari kecil Ibnu Abbas ini sudah sama Nabi. Namanya sih Abdullah, bapaknya Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Gitu caranya gitu. Jadi kalau bahasa Arab itu harus pakai bin. Kalau perempuan itu binti. Kalau di Malaysia itu sama Bapak Ibu. Kalau yang Muslim itu bin, dan yang Muslimah itu binti. Itu yang Muslim di Malaysia. Seperti itu. Nah kita bacakan hadisnya. Bahwasanya Ibnu Abbas bersama Rasulullah pada hari Arafah. Arafah itu apa? Arafah mengetahui. Iya, Arafah mungkin yang sudah haji dan umrah semua sudah tahu Arafah. Ya, padang Arafah, hari-hari seperti itu. Aslinya, Arafah itu secara geologi, secara sejarah itu pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa menurut riwayat. Siti Hawa itu turun di Jeddah, Nabi Adam turun di India, ketemunya di Arafah. Makanya Arafah artinya Araftu, saya tahu bahwa itu adalah suami saya, Nabi Adam. Saya tahu bahwa Arafah itu adalah istri saya, namanya Hawa. Yang kedua, artinya Arafah itu apa Bapak Ibu? Arafah itu ya ketika malaikat Jibril ngajari Nabi Adam dan Hawa cara manasik. Begitu selesai manasik, kemudian Jibril mengatakan hal araftum, makanya dinamakan Arafah. Gitu ya. Jadi Arafah itu penamanya seperti itu. Oke. Di Arafah, itu ada suara getakan keras, pukulan serta suara unta. Ya. Wah, pokoknya di sini ribut banget,
Eropa itu dengan pakaian putih-putihnya, ya, semua menggunakan pakaian putih, itu ribet ketika itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai manusia, hendaklah engkau semua tetap bersikap pelan-pelan. Oke, bukan berusaha berusuh, apapun berusaha berusuh. Karena sesungguhnya kebaikan itu bukannya dengan cepat, makanya bukan dengan terus sing paling cepat, sing paling apik, bukan. Oke, artinya di sini dilarang berusaha berusuh. Oke, begitu. Maka kalau berusaha berusuh, nanti orang itu akan tempuk, nanti bisa banyak yang meninggal. Yang paling banyak meninggal itu selain di pertemuan di Arafah itu kan, itu di mana? Di Mina, kemudian di Jamarat. Nah itu kalau dulu tahun 93, kemudian juga tahun 2007 ya, 2000 berapa lagi itu, masya Allah, saking kuntak-kuntakannya itu banyak yang meninggal. Makanya jangan sampai berdesak-desakan, kan. Semuanya itu insya Allah menuju Allah yang esa, ya. Semua itu tujuannya adalah ibadah, jangan mengorbankan apa nyawa, seperti itu. Allah, ini yang saya sampaikan. Sisanya tanya jawab barangkali ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, monggo ada yang mau ditanyakan boleh. Di antara Bapak Ibu ada yang mau mengkonfirmasi juga boleh. Silahkan. Kita santai mawon ya. Zat Boleh. tentang sholatnya wanita. Oke, Di masjid atau di rumah yang mana? Oke, baik. Bagus ya, pertanyaan yang sangat penting. Wanita itu sholatnya di mana kira-kira? Di masjid atau di rumah? Nah, kalau kita pahami dalam hadis, Rasulullah mengatakan apa? La tamna'u ima Allah al-masajida. Janganlah kalian menghalangi wanita-wanita yang perempuan-perempuan untuk sholat di masjid. Berarti sholat di masjid sangat afdol bagi wanita. Betul ya? Nah, kemudian juga diriwayatkan bahwa di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga ada namanya Babun Nisa, pintunya wanita. Berarti wanita di zaman Nabi itu juga sholat di masjid. Ngerti ya Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Berarti apa? Riwayat yang mengatakan bahwa wanita di zamannya Nabi itu sholat di masjid. Lah kok ada satu hadis yang dari Ummu Hubaib. Ummu Hubaib bahkan ketika itu disuruh untuk sholat di rumah. Kenapa? Karena rumah Ummu Hubaib dan masjid ketika itu jaraknya itu jauh, sehingga tidak ramah terhadap wanita. Karena penerangan di Madinah ketika itu Bapak Ibu tidak seperti penerangan di zaman sekarang. Oke, makanya apa? Kata Rasulullah, sholatuki fi baitiki, sholatmu di rumahmu, kata Rasulullah, itu lebih afdol. Kenapa? Karena di rumah itu lebih afdol untuk konteks kamu, betul nggak? Oh, baik. Ya, jadi agama Islam itu agama yang ramah terhadap perempuan. Kalau umpamanya ketika itu petang deden, mungkin zaman 1980-an Bapak Ibu sudah ketika kecil 1970, 1980 kan, mohon maaf ya, itu naik ngaji petang deden, kata orang tua saya gitu, ya. Aku naik ngaji ini petang deden, wedi, maksudnya bukan wedi kan, ya. Kalau di zaman dulu mungkin nggak ada klinteh ya, cuman ada begal juga ya. Kalau klinteh kan juga ada ya. Kalau dulu namanya apa? Begal ya. Nah itu kalau wanita bayangkan berjalan sendirian tidak ramah seperti itu. Makanya kalau zaman sekarang CCTV sudah banyak, lampu-lampu juga sudah terang, kayak sholatnya. Kalau menurut saya kalau mau sholat di masjid ya lebih afdol bagi wanita.
Barangkali cukup sekian. Bapak Ibu rahmatullah, saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Roy Nusani SMA yang telah menyampaikan kajiannya pada kesempatan Kamis sore hari ini. Oleh karena itu, jemaah marilah kita akhiri kajian ini dengan membaca